Silakan Kori. Izin Pak. Silakan. Om Swastiastu. Om Abhidhammastu Namo Sedam. Om Anugerah Kertawian Wiswata. Semoga pikiran yang baik dan jernih datang dari segala tujuan. Seluruh umat Hindu sedharma yang terkasih, pertama-tama marilah kita panjatkan puja amat bahagia kehadapan Ide Sang Yang Widiwasi, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Beliaulah kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dalam situasi saat ini. Guna sebagai sarana beriannya, semoga dharma wacana kali ini dapat disampaikan dengan baik, diresapi sekaligus diimplementasikan oleh seluruh umat Hindu sedharma, khususnya pada remaja-remaja umat Hindu sebagai penerus generasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Satya Parimanjika, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Umat Hindu sedharma yang berbahagia. Adapun dharma wacana kali ini yang akan saya sampaikan tidak lain berjudul Wanita Hindu Bermartabat untuk Generasi yang Hebat. Umat sedharma mungkin ada yang bertanya, mengapa saya membawakan dharma wacana dengan judul seperti ini? Umat Hindu sedharma yang terkasih, kita ketahui bersama bahwa dalam ajaran agama Hindu mewajibkan seluruh umatnya untuk menghormati dan menghargai seorang wanita. Di kehidupan saat ini, wanita tidak lagi dipandang hanya sebelah mata. Tidak ada kedudukan yang membedakan antara pria dengan wanita, karena wanita saat ini sudah memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar dengan pria. Dalam kitab Manwa Dharma Sastra, Lanjut. ada yang 9, sloka 33 yang berbunyi, Kesetra putra semertah nari bija putah semertah kunang, Kesetra bija sama yoga sama bawah sarwa dehina, yang artinya menurut ajaran Manusmriti, wanita diumpamakan sebagai bumi, sedangkan pria diumpamakan sebagai bumi atau bibit. Antara bumi dan bibit mempunyai kedudukan dan peran yang sama dalam menciptakan kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia. Wanita berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata swanita. Swa yang memiliki arti sendiri, sedangkan nita yang artinya suci. Sehingga swanita atau wanita adalah sebuah bentuk kehidupan ataupun makhluk yang di dalamnya memiliki sifat-sifat kesucian. Kemudian ada lagi pertanyaan, mengapa wanita wajib dihormati? Dalam pustaka suci Manwa Dharma Sastra ayat 3 sloka 56 yang berbunyi, Yatra narawatsu pujante pramante tatra dewata yatra itastu na pujante sarwas salah kriya, yang artinya di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa senang dan melimpahkan anugerahnya. Di mana wanita tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang memberikan pahala mulia. Menjaga dan menghormati seorang wanita adalah bagian utama wanita dalam hidup. Mengapa demikian? Karena wanita sangat berperan penting dalam kehidupan. Jika ada beberapa orang yang memandang rendah dan menyakiti wanita, itu berarti mereka lupa bahwa mereka pun dilahirkan oleh seorang ibu yang mereka cintai. Dengan menghormati seorang wanita dan diimbangi dengan menjalani ajaran-ajaran agama Hindu, maka hal ini akan dapat menuntun kita ke kehidupan yang lebih baik. Umat Hindu sedharma yang berbahagia. Di era globalisasi saat ini, jika kita perhatikan di siaran radio, televisi, maupun di surat kabar, ada saja masalah-masalah yang terjadi di kehidupan sekitar kita, seperti kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang terjadi di sekitar kita yang menyangkut tentang harga diri seorang wanita. Lantas, apakah dengan kasus ini yang dinamakan harga seorang wanita? Apa dengan hal ini wanita merasa aman? Pantaskah wanita mengalami hal ini? Tentu tidak.
Wanita yang telah mengalami hal ini jauh di dalam hatinya pasti memiliki rasa ingin berontak untuk membela dirinya, terlepas dari ikatan status bahwa faktanya kita hanya seorang wanita. Hal ini dapat kita kaitkan dengan sepenggal kisah Mahabharata. Ada sosok wanita tangguh yang mempertahankan harga dirinya ketika ia dilucuti oleh Dursasana. Ya, Drupadi. Keberaniannya dalam membela dirinya adalah hal yang patut kita kagumi. Dengan demikian, Drupadi telah menunjukkan eksistensinya sebagai seorang manusia, seorang wanita yang berhak dan bertanggung jawab atas tubuh dan pilihannya. Umat sedharma yang terkasih, dalam Atharwaveda mandala 8 sukta 1 mantra 6 yang berbunyi, "Bangkitlah wahai manusia, kegagalan bukanlah takdirmu, engkau telah dianugerahi intelijensia untuk menghindari kegagalan." Dalam kitab suci Atharwaveda yang telah saya sampaikan tadi, di sini saya mengajak para wanita untuk bangkit dari setiap kegagalan, keterpurukan, buktikan bahwa wanita bermartabat dapat melahirkan generasi yang hebat. Umat sedharma yang berbahagia, jika dapat saya simpulkan dan wacana yang telah saya sampaikan tadi, adapun kesimpulannya itu sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan menghormati seorang wanita adalah bagian dari keutamaan wanita dalam hidup, karena wanita sangat berperan penting dalam kehidupan. Yang kedua, wanita dapat berdiri sejajar dengan pria, dan barang siapa yang memandang rendah seorang serta menyakiti seorang wanita, maka sama dengan dia menyakiti ibunya sendiri. Yang ketiga, wanita berhak mempertahankan harga diri dan bertanggung jawab atas tubuh dan pilihannya. Umat sedharma yang berbahagia, demikian dharma wacana yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan baik yang disengaja maupun tidak yang disengaja, saya mohon maaf. Semoga dharma wacana kali ini dapat tersampaikan dengan baik, diresapi sekaligus diimplementasikan oleh seluruh umat Hindu sedharma. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan puja Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih, Kori. Waktunya 6 menitan. Jadi bagaimana nanti Kori mengatur supaya bisa 10 menit. Dipelankan intonasinya, penekanan-penekanannya. Minimal 10 menit. Ya. Nanti Bapak termasuk penilaian juga itu 10 menit itu. Ya. Bagaimana cara saudara mengatur intonasi, tempo supaya tidak terlalu terburu-buru, terlalu cepat, sehingga umat sedharma memahami apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita sendiri tidak paham apa yang kita sampaikan karena menjelimet. Ya, bagaimana dengan umat sedharma? Seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup teori-teori yang sudah Bapak berikan dan Kori tambahkan tadi terkait dengan bagaimana naskah, penulisan naskah, bagaimana cara take videonya dan sebagainya. Cukup? Sekarang kembalikan naskah temannya yang ditukar tadi. Kembalikan. Jangan ada yang marah naskahnya dicoret-coret. Ya, karena ini untuk kebaikan. Ya, ini untuk kebaikan bersama. Jadi terima kasih sudah mengoreksi naskah temannya. Oke. Sekarang tugas saudara adalah memperbaiki naskah ini, merevisi sesuai dengan petunjuk. Sesuai dengan petunjuk, nanti dibagikan ya. Catatan yang Bapak berikan itu, yang diketik tadi, bagikan di grup. Nanti itu dijadikan pijakan atau dasar saudara membuat naskah dan membuat videonya. Ada yang masih tertukar naskahnya? Sudah aman ya? Bapak rasa untuk hari ini cukup. Minggu depan naskahnya dikumpul lagi sesuai dengan petunjuk revisi dari teman-temannya. Ya, kumpul yang sudah fix. Jangan kumpul yang ini lagi. Ya, sama saja. Jadi kita harus berusaha lebih baik
lebih baik. Naskah ini adalah kuncinya untuk membuat video yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Cukup ya untuk hari ini? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Mari kita tutup dengan parama Santi Mantram. Om Santi 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 Om. Terima kasih.